Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi dengan Kak Abu Umar. Insya Allah hari ini Kak Abu Umar akan membacakan buku yang Kak Abu Umar baca yang berjudul Pendaki 12 Prinsip Pendidikan Anak Islami karya Dr. Sholih bin Muhammad Ar-Robi'ah. Kita masuk prinsip yang keenam dalam pendidikan anak Islami, yaitu kekompakan dalam mengarahkan anak. Dalam kehidupan sehari-hari muncul perbedaan dan ketidakkompakan di antara kedua orang tua dalam mengarahkan anaknya. Contoh dari kejadian tersebut misalnya ketika sang ibu menyuruh anaknya untuk pergi ke swalayan, tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan ayah, atau sang ibu ingin anaknya segera tidur dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan sang ayah cenderung membiarkan anaknya tanpa membantu ibu dalam hal ini. Fenomena seperti inilah yang membuat orang tua tidak kompak sehingga semakin jauh dari kata saling melengkapi dalam mengarahkan anak. Dampak buruknya membuat anak bingung dan tidak percaya kepada kedua orang tuanya. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh orang tua agar kekompakan dalam mengarahkan anak, yaitu yang pertama, suami dan istri sepakat serta kompak menggunakan metode Islami dalam mendidik sang anak. Yang kedua, sadar bahwa kedua orang tua adalah partner dalam sebuah tim. Yang ketiga, sadar bahwa kedua orang tua secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mendidik sang anak serta saling melengkapi satu sama lain. Yang keempat, mengetahui tanggung jawab dan hak antara suami dan istri. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa terkadang suami dan istri berbeda pandangan dan pendapat. Jika perbedaan ini adalah perbedaan dua pendapat yang sama-sama benar, maka pendapat yang lebih kuat hendaknya didukung. Misal, pendapat suami lebih logis dan lebih banyak manfaatnya, maka istri harus mendukung pendapat suaminya. Begitupun sebaliknya, ketika istri berpendapat lebih penuh pertimbangan karena melandasi dengan perasaannya, maka suami harus mendukung pendapat istrinya. Bukan berarti kekuasaan suami dalam memimpin rumah tangga harus selalu mendominasi dan mengontrol semua. Justru maknanya adalah memimpin dengan penuh kelembutan dan kasih sayang sebagaimana label qawamah pemimpin dalam firman-Nya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya, kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Quran surat An-Nisa ayat 34. Dengan demikian, panduan syariat mengarahkan sebagai berikut. Yang pertama, kedua orang tua harus saling memahami serta sepakat untuk menggunakan metode pendidikan sesuai syariat. Yang kedua, memperbanyak diskusi yang tenang dan berbincang santai sesama pasangan seputar pendidikan anak dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang ketiga, jika salah satu pasangan tidak sepakat, maka hendaknya tidak memprotes dan berdebat di depan sang anak, namun sebaiknya ditunda untuk dibahas secara empat mata dengan cara yang baik supaya mendapatkan titik temu dan mencapai kesepakatan tanpa merasa lebih tinggi dari yang lain. Yang keempat, menentukan aturan dan batasan jelas yang diketahui oleh semua anggota keluarga, seperti kesepakatan jam tidur, jam kunjungan, dan jam keluar rumah. Yang kelima, pendapat suami sebagai pemimpin rumah tangga tetap didahulukan dari pendapat istri jika kedua pendapat belum ada titik temu, serta diwajibkan bagi istri untuk mendukung suami demi menjaga kekompakan dalam mendidik anak. Insyaallah. Itu prinsip yang keenam yang Kak Abu Umar bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kafaratu majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.